Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudari, para sahabat sekalian dimanapun Anda berada, semoga hari-hari Anda berjalan dengan baik sesuai dengan keinginan Anda, dan semoga juga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa dan sehat selalu. Pada video kali ini saya ingin mengulas beragam jenis kanker. Jadi kanker itu bermacam-macam. Ada yang namanya kanker kelenjar, kanker serviks, kanker tiroid, kanker ginjal, kanker paru, kanker tulang, kanker otak, masih banyak yang lainnya lagi. Terus kemudian yang hari ini khusus saya ingin membahas masalah kanker payudara, karena sehari-hari saya sering ketemuin di masyarakat, terutama pasien-pasien saya. Itu kanker payudara itu udah stadiumnya udah mengkhawatirkan, stadiumnya sudah lanjut, jadi penanganannya bahkan udah sulit. Mungkin karena tadinya masalah agak malu memeriksakan ke dokter atau bagaimana, tahu-tahu stadiumnya udah 3+4 atau sudah stadium akhir. Jadi seperti itu. Sebenarnya kanker payudara ini tidak hanya menimpa ibu-ibu yang sudah berumah tangga. Beberapa puluh tahun yang lalu saya menemukan beberapa orang pasien masih gadis, dia juga mengalami kanker payudara. Sebenarnya kanker payudara ini bisa dideteksi awal itu oleh yang bersangkutan. Caranya adalah dengan memeriksa lingkar dada. Lingkar dada itu dia periksa dengan raba. Kita temukan benjolan. Benjolan itu bisa bersifat lunak. Apabila bersifat lunak itu tidak terlalu mengkhawatirkan. Bisa benjolan itu karena hormon nanti hilang dengan sendirinya setelah siklus haidnya berlalu. Tapi ada benjolan yang jenisnya tumor, itu tidak akan hilang, tapi dia tetap bertahan. Namun selama benjolan tadi berapapun jumlahnya begitu, itu masih lunak, lentur gitu ya, kalau dipegang seperti agar-agar kayak gel, itulah tidak terlalu membahayakan. Namun bila Anda para wanita menemukan benjolan di jaringan payudara, di lingkar payudaranya, bukan, kadang dia kalau sudah parah dia putingnya pun ikut tenggelam, jadi terbalik begitu, dan itu keras. Terus kemudian kalau dia di benjolan itu tadi, benjolannya adalah yang jenis keras, Anda harus waspadai. Mengapa? Apabila benjolan yang numbuh di jaringan lingkar dada wanita itu tadi keras, dari awal pun sudah keras, itu adalah jenis kanker, bukan lagi tumor, dan itu biasanya jenisnya ganas. Benjolan itu tidak hanya satu, kadang-kadang bisa 2, bisa 3 gitu. Nah, tindakan pemeriksaan payudara pribadi itu bisa dilakukan entah 3 bulan sekali, entah habis mandi, ya tekan-tekan perlahan aja. Terus atau 6 bulan sekali, bisa dilakukan secara mandiri demikian. Nah, terus apabila Anda menemukan benjolan dan dia biasanya nyeri pada waktu-waktu tertentu, jadi kalau stadium awal dia tidak sampai wanas reset atau kemudian timbul di lingkar dada itu yang bagian ada benjolannya itu semacam kayak bisul memerah. Ini tidak boleh dipijat. Kalau dipijat atau diterapi dengan menggunakan apapun yang sifatnya pemijatan, karena dia jaringan tadi, sel kanker tadi akan menyebar. Jadi kalau penyebarannya itu bisa berlangsung cepat, tergantung daya tahan tubuh seseorang. Jadi apa yang harus dilakukan apabila Anda mengalami ada benjolan tumbuh gitu di sekitar lingkar dada? Itu biasanya setelah diperiksa sendiri, kemudian sakitnya juga terus bertambah, itu artinya stadiumnya meningkat. Nah, itu biasanya Anda lakukan untuk ke rumah sakit. Nah, nanti di sana akan ada tindakan yang namanya biopsi, diambil sampel jaringan untuk diteliti di lab apakah ini ganas atau tidak, begitu. Terus kemudian selain itu
apabila stadiumnya meningkat mengkhawatirkan, biasanya dokter akan melakukan tindakan operasi kemudian disertai lagi dengan kemoterapi, yaitu untuk mematikan jaringan sel. Karena kanker darah ini seperti benalu, jadi walaupun indukannya kanker itu sudah diangkat, kemungkinan akarnya akan kambuh. Sebenarnya sangat banyak tanaman-tanaman di Indonesia ini yang sifatnya bisa mengatasi kanker, membunuh sel kanker. Bahkan bisa apabila diketahui lebih awal si kanker itu bisa disembuhkan, dan banyak yang sudah sembuh. Dari tahun dulu saya banyak menggunakan tanaman, kalau saya bilang itu 1000 obat, tapi orang sekarang menyebutnya tanaman bazaka dan segala macam. Nanti akan saya bahas secara tersendiri. Tapi perkembangan ini dulu, masalah berkembangnya kanker payudara tadi itu, kalau jenis tipenya ganas, dia akan berlangsung dengan cepat peningkatannya. Nanti dia melebar sampai ke sini gitu kan. Nah itu nanti pada akhirnya menyerang kelenjar getah bening. Jadi untuk diketahui, kelenjar getah bening itu ada 6 titik, sini 1, sini 1, sini 1, sini 1, terus kemudian di paha kiri 1, pangkal paha kiri 1, pangkal paha kanan 1. Fungsinya kalau dalam pengobatan tradisional, kelenjar getah bening ini memfilter, dia adalah panglimanya tubuh, sedangkan prajuritnya itu adalah darah putih tadi. Nah, agar Anda bisa mengetahui deteksi dini kanker payudara tadi, pemeriksaannya adalah secara pribadi awal-awalnya, dan tidak perlu malu untuk pergi ke medis atau mengajak orang tua untuk datang ke medis agar bisa diketahui. Kebanyakan kanker payudara ini saya temukan di lapangan, di pasien-pasien itu udah stadiumnya 3 ke atas, 3+, bahkan stadium akhir. Nah itu kalau apabila bocor, dia keluarnya nanah sama darah, yang seperti kayak bisul dulu pertamanya merah, terus kemudian itu diborehin dia bisa bocor. Kalau saya tidak melakukan pemborehan, tapi saya biasanya memberi beberapa ramuan tergantung ringan beratnya si kanker tadi. Sebab kalau kanker misalnya tindakan operasi dibutuhkan, Anda tidak melakukan operasi, nanti pada akhirnya menyerang kelenjar getah bening ini, mau yang kiri mau yang kanan, tergantung di sebelah mana kena kankernya. Nah itu Anda akan merasa tersiksa di malam hari itu karena terasa panas kayak kebakar sampai ke dalam jaringan paru-paru. Yang dikhawatirkan adalah kalau di sini sudah mulai sreset panas, jadi kayak seperti sesuatu yang besi yang dipanaskan kemudian ditempelkan di seret itu pasti, terutama malam hari lah ya. Malam hari itu akan terasa sakitnya. Itu bisa menyebar ke jaringan otak, jaringan seluruh tubuh. Jadi kalau stadiumnya tingkatannya sudah akhir ya, atau sebelum akhir, Anda harusnya melakukan tindakan mengangkat payudara Anda. Sebab kalau tidak diangkat kemudian di kemo, itu dia akan pindah ke sebelahnya pun terkena, karena dia akar. Dia itu bentuknya akar itu ada kemungkinan ada yang luput dari kemoterapi, dia berkembang lagi begitu. Makanya kalau saya lebih banyak mengandalkan teknik dari herbal, apalagi dari awal stadium 1, stadium 2 itu banyak herbal yang bisa dimanfaatkan. Kalau saya bilang itu tingkat keberhasilannya tinggi kalau masih awal, tapi kalau sudah stadium 3+ itu biasanya agak lebih sulit gitu, karena penyebarannya sudah meluas ke arah jaringan, bahkan ke arah paru-paru. Jadi untuk obat-obatan herbalnya mengenai kanker payudara ini dan juga nanti kanker yang lain akan saya buat videonya sesuai dengan pengalaman saya selama puluhan tahun ini di video yang lain. Jadi demikian sahabat sekalian dimanapun Anda berada, semoga video ini ada manfaatnya, edukasi bagi Anda, karena video ini saya buat dengan yang sebenarnya tanpa ada rekayasa. Itu sesuai dengan pengalaman saya 25 tahun lebih berkecimpung dalam bidang herbal. Jadi begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.